Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israul Jannah SIC. Saya guru di Madrasah Aliyah Darul Hamidin Nahdlatul Ulama Iman, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswi TTG dalam jabatan 2022 angkatan 1 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tertinggi saya, yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Bahasan kita kali ini adalah tentang jinayah dan hikmahnya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah Ibu Guru. Oh, belum Ibu? Belum. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu guru yang cantik. sebelum kita memulaikan pembelajaran, kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ketua kelas silahkan pimpin doa. Ketua kelas Bedu Hafiz, silahkan pimpin doa. Mana ini Pak? Mana ini ketua kelas? Ketua kelas, silahkan pimpin doa ya ketua kelas. Siap Ibu Guru. Dengan handphone tadi. Ya, karena ketua kelas kita tidak ini ya, mungkin tidak ada sinyal. Silakan wakil ketua Siti Rohmi Hardianti pimpin doa dulu ya. Baik Bu Guru, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa menggunakan Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum memulaikan pembelajaran seperti biasa, kita absen dulu ya. Semua masuk anak-anak? Ada yang tidak masuk Ibu Guru? Ada yang tidak masuk Bu Guru. Oh iya, kalau begitu Ibu Guru absen dulu ya, satu-satu. Judriawati. Ada Ibu. Ganti. Hadir Bu. Bedu Hafiz Hasanuddin Syam. Hadir Ibu Guru. Siti Rohyana. Siti Rohyana lagi izin Bu. Sakit. Semoga temannya yang sakit segera dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baiklah anak-anakku. Kita lanjut ya. Ada yang ingin sukses di dunia? Ada. Sekali Bu. Ada. Ada yang ingin sukses di akhirat? Pasti Bu. Ada. Bu. Atau ada yang ingin sukses dunia dan akhirat? Saya Bu. Saya mau. Semoga kita sukses di dunia dan akhirat. Kalau kita mau sukses di dunia dan akhirat, maka kita harus berilmu. Dan Rasulullah mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada dunya wal akhirah fa alaihi
bila ilmi. Bil ilmi. Paham ya anak-anakku? Jadi dalam menuntut ilmu kita harus bersungguh-sungguh. Baiklah anak-anakku ya, kita sebelum memulaikan pembelajaran, kita bentuk dulu. Kelompok diskusi, kelompok yang pertama itu Didriawati, kelompok yang kedua Siti Rohmi, dan kelompok yang ketiga Bedu Hafiz. Ya, ingat ya kelompoknya ya anak-anakku. Ya, Ibu. Ya, Iya. guru. Ya, belah anak-anakku, adapun kompetisi dasar yang akan kita capai hari ini yaitu menganalisis tentang ketentuan Allah tentang jinayah dan hikmahnya. Terus adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian pembunuhan dan juga macam-macam pembunuhan, dan juga peserta didik mampu menjelaskan atau menyebutkan dasar hukum pembunuhan. Nah, jadi pada hari ini kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang jinayah. Ada yang tahu jinayah? Atau pernah dengar apa itu jinayah? Iya, Yudriawati. Tidak ada? Oke. Kalau begitu, jinayah ini dalam bahasa kerennya itu adalah tindak kriminal. Ya, tindak kriminal atau tindak kejahatan. Nah, di dalam bab jinayah ini ada banyak sekali yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu tentang pembunuhan, terus yang kedua itu tentang penganiayaan, terus yang ketiga tentang kisos, dan yang keempat itu tentang diyat, dan yang kelima adalah tentang kifarat. Namun pada pertemuan kali ini karena waktu yang mepet ya, kita akan membahas tentang yang pertama saja, yaitu tentang pembunuhan. Nah, ada yang sudah pernah mendengar apa itu pembunuhan? Sering, Bu. Ya, Sering. sering. Atau bahkan ada yang sudah pernah terjadi di lingkungannya tentang orang yang sudah membunuh. Ada. Ada tetangga, Bu. Baiklah, kita lanjut ya ke materinya. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pembunuhan. Adapun pengertiannya, pembunuhan secara bahasa itu adalah menghilangkan nyawa seseorang. Nah, terus secara istilah, pembunuhan itu adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, baik dengan menggunakan alat yang mematikan atau menggunakan alat yang tidak mematikan. Apa saja alat yang mematikan? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Ya, Bisa, Ibu Guru. Bisa. Pisau. Iya, pisau. Apalagi Siti Rohmi? Termasuk Pistol. pedang, Bu. Iya, betul sekali, luar biasa. Ketua kelas, apa kira-kira? Ada lagi? Ibu Guru. Senjata, Ibu Guru. Senjata. Iya, luar biasa. Senjata. Terus, iya hebat ya. Terus alat-alat yang tidak mematikan. Kira-kira apa saja itu alat-alat yang tidak mematikan? Kayu, boleh kayu? Batu, Iya, kayu, boleh. ranting. Iya. Tapi ingat ya anak-anakku, batu yang kecil ya, bukan batu yang besar. Oh, Ingat ya. Kirain kalau yang batu Kalau besar boleh, Ibu Guru. itu termasuk yang membunuh itu. Kalau kita lempar orang batu besar pasti akan langsung mati. Paham ya anak-anak ya? Iya, Ibu. Baiklah, kita lanjut. Iya, Bu Guru. Kita lanjut ke macam-macam pembunuhan. Nah, di dalam fikih macam-macam pembunuhan itu ada 3. Iya. Nah, yang pertama, pembunuhan secara sengaja atau disebut dalam bahasa Arabnya itu adalah al-qatlul am.
ya. Pembunuhan secara sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik dengan cara melukai atau dengan cara memberatkan. Nah, memberatkan tadi seperti contohnya itu melempar orang dengan batu, ya. Itu contohnya. Nah, dikatakan pembunuhan secara sengaja apabila, ingat ya, apabila orang yang dibunuh itu adalah orang yang baik, ya, orang yang baik, dan pembunuhan dikatakan secara sengaja adalah ada niat sebelumnya, ya, dan juga menggunakan alat yang mematikan. Itu ya, paham ya anak-anak ya? Paham Ibu Guru. Nah, pembunuhan yang kedua adalah pembunuhan disebut dengan qatlus sibghul am. Pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa ada niat membunuh, ya, tanpa ada niat. Ingat, tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang mustahil untuk menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya seperti sandal, kan itu tidak mungkin menghilangkan nyawa seseorang, ya enggak? Ini sebentar dulu. Terus yang pembunuhan yang ketiga adalah pembunuhan bersalah atau disebut dengan qatlul khata'. Pembunuhan bersalah ini dikatakan pembunuhan bersalah akibat dari 3 kemungkinan, ya. Nah, kemungkinan yang pertama adalah perbuatan tanpa maksud melakukan pembunuhan, akan tetapi mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ya, terus kemungkinan yang kedua adalah perbuatan yang sudah mempunyai niat untuk membunuh sebelumnya, akan tetapi orang yang dibunuh itu adalah orang yang tidak boleh dibunuh. Ya, tuh. Terus kemungkinan yang ketiga adalah perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud berniat jahat, ya, tidak ada maksudnya melakukan pembunuhan, akan tetapi dengan kelalaiannya bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, tuh ya, paham anakku? Ya, insya Allah paham Ibu. Nah, terus yang selanjutnya, Ibu Guru tidak terlalu cepat menjelaskan? Tidak Ibu, lanjut. Iya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah dasar hukum larangan membunuh. Nah, dasar hukum larangan membunuh terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 33, ya. Bukan nama Ibu Guru ya, tapi Quran surah Al-Isra ayat 33. Ada yang bisa membantu Ibu Guru membaca ini? Ketua kelas bisa membantu Ibu Guru membaca ini, membaca dasar hukum larangan membunuh? Saya Ketua Bu Guru, kelas. saya boleh. Oh iya, silahkan. Judriawati, silahkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultan fala yusrif fi innahu kana mansura. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Ibu Guru. Ya, luar biasa. Kasih aplaus dulu untuk yang bisa membantu Ibu Guru ya. Terima kasih ya Judriawati. Sama Ibu. Nah, karena di dalam Al-Quran ini Allah sudah benar-benar menegaskan larangan dalam membunuh ya. Adapun orang yang terbunuh ataupun orang yang membunuh tanpa ada alasan yang benar dalam melakukannya, dia akan tetap masuk neraka ya, kecuali kalau ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat agama. Paham ya anak-anakku? Iya. Paham? Baiklah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke hukuman bagi pelaku pembunuhan.
Nah, hukuman bagi pelaku pembunuhan yang pertama, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam pembunuhan kan? Nah, sekarang kita masuk kepada hukuman bagi pelaku pembunuhan yang tadi. Nah, yang pertama adalah pembunuhan secara sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan secara sengaja adalah yang pertama dikisos. Sudah pernah dengar apa itu kisos? Sudah. Iya, ya yang pertama adalah di kisos. Nanti pembahasan kisos ini kita akan lanjutkan, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya hukuman yang kedua adalah membayar diat mughalazah atau denda berat dengan syarat, ingat ya, dengan syarat jika keluarga korban memaafkan si pelaku. Nah, jika keluarga korban tidak memaafkan, maka dia akan tetap dikisos, yaitu hukumannya adalah hukuman mati seperti yang dilakukannya. Nah, dan juga diat ini atau denda ini dibayar secara tunai, ya. Bukan pernikahan saja dibayar secara tunai, akan tetapi hukum pembunuhan secara sengaja ini dendanya dibayar secara tunai. Tidak boleh dicicil-cicil, apalagi dikredit, ya. Terus hukuman yang ketiga adalah melaksanakan kafarat. Nah, melaksanakan kafarat ini apa maksudnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu, anak-anak? Denda ya, Bu? Iya, sama-sama denda. Oke, Ibu Guru jelaskan. Melaksanakan kafarat nanti, kafarat itu nanti ada dua pilihan, ya. Jadi si pembunuh ini memilih antara salah satu dari dua pilihan ini. Yang pertama adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, yang kedua adalah sebentar, Ibu Guru merdekakan 1 budak, ya. Paham anak-anakku? Ya. Paham ya? Ya, Ibu. Oke, Ibu Guru lanjutkan. Hukuman bagi pelaku pembunuhan yang kedua. Ibu Guru ini masih suka error. Nah, ya. Hukuman bagi pelaku pembunuhan yang kedua, yaitu adalah pembunuhan seperti sengaja atau yang disebut dengan qatlu shibhul am. Adapun hukuman bagi pelaku pembunuh seperti sengaja itu ada 3 juga, ya. Yang pertama adalah tidak dikisos. Jadi pelaku pembunuhan seperti sengaja ini tidak terkena kisos, ya, karena sebelumnya memang tidak ada niat untuk membunuh. Nah, hukuman yang kedua adalah membayar diat mughalazah atau membayar denda berat, ya, sama-sama seperti tadi. Nah, akan tetapi kalau yang ini pembayarannya bisa dibayar secara bertahap atau bisa dibayar secara kredit, ya, selama 3 tahun, ya, selama 3 tahun berturut-turut. Nah, per tahunnya itu dibayarkan 1/3 dari denda itu. Paham ya? Paham? Oke. Selanjutnya hukuman yang ketiga itu adalah tetap melaksanakan kafarat. Nah, seperti pembunuhan secara sengaja tadi. Terus yang selanjutnya pembunuhan tersalah. Jadi hukuman pembunuhan tersalah ini adalah yang pertama membayar diat mukhafafah atau denda ringan. Nah, terus yang kedua adalah melaksanakan kafarat. Nah, itu ya pembunuhan. Paham ya anak-anakku? Paham? Ibu, iya. Nah, Ibu Guru lanjut kalau begitu. Ya. Terus selanjutnya kita bahas adalah tentang pembunuhan secara berkelompok. Nah, apa itu pembunuhan secara berkelompok? Nah, pembunuhan secara berkelompok itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang, terus ada niat sebelumnya dalam membunuh orang, ya. Ini dilakukan oleh orang banyak, ya, bukan 1 orang. Yang namanya berkelompok ya pasti banyak, ya.
Nah, jadi pembunuhan secara berkelompok adalah pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dan dilakukannya secara sengaja dan juga menggunakan alat yang mematikan seperti yang disebutkan tadi ya anak-anak, seperti senjata tajam, seperti batu besar dan lain-lain ya. Terus hukuman bagi pelaku pembunuhan secara berkelompok ini adalah dikisos. Jadi semuanya harus dikisos. Ya, paham ya? Oke. Kita lanjut. Yang terakhir, hikmah larangan membunuh. Nah, jadi kita dilarang membunuh itu ada hikmahnya, ya. Semua perbuatan yang kita lakukan pasti ada hikmahnya, ya. Nah, di sini kita bahas adalah hikmah larangan pembunuhan. Adapun hikmah yang pertama adalah memberi pelajaran kepada masyarakat atau kepada kita maksudnya ya, agar tidak melakukan perbuatan keji. Nah, perbuatan keji itu contohnya tadi, yaitu pembunuhan. Terus hikmah yang kedua adalah manusia yang satu dengan yang lain saling menempatkan kedudukan yang tinggi, baik di dalam hukum manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu sama di hadapan Allah ya. Kita itu sama, tidak ada bedanya. Terus hikmah yang ketiga adalah menyelamatkan jiwa manusia. Jadi dengan tidak saling membunuh bisa menyelamatkan masing-masing dari kita. Nah, terus yang terakhir adalah dengan adanya hukuman bagi pelaku pembunuhan, maka pelaku itu akan menjadi jera atau tidak berani lagi melakukannya, ya. Dan orang yang sebelumnya berniat melakukan pembunuhan tidak jadi melakukannya karena mengetahui hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pembunuhan. Nah, itu saja ya anak-anakku, paham ya? Ada pertanyaan anak-anakku? Ibu bisa bertanya, ya, Bu? Judriawati, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dengar tadi, Bu, di awal Ya. jelaskan tentang macam-macam pembunuhan. Kalau tidak salah tadi ada 3 ya. Yang pertama ada yang namanya qatlul amdi atau pembunuhan sengaja. Kemudian yang kedua pembunuhan seperti sengaja atau qatlul sibhil amdi. Kemudian yang ketiga pembunuhan tersalah atau disebut juga dengan qatlul khata. Saya ingin meminta contoh Ibu Guru tentang pembunuhan tersalah yang kalau tadi sempat Ibu bahasakan itu bagian kedua ya, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Saya minta contohnya Ibu kalau bisa. Oh iya, yang ini ya, yang pembunuhan tersalah ya Judriawati. Iya Bu. Luar biasa sekali. Pertanyaannya sangat luar biasa. Iya. Pertanyaannya luar biasa sekali Judriawati ya. Judriawati bertanya tentang macam-macam pembunuhan. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Nah, contohnya ya tadi yang diminta ya. Iya, contoh dari kemungkinan yang kedua ya kalau tidak salah. Iya. Benar? Iya. Kemungkinan yang kedua. Nah, dari pengertian ini pembunuhan tersalah di kemungkinan yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Berarti tadi Judriawati sangat menyimak penjelasannya Ibu Guru. Contoh ya, contoh dari kemungkinan yang kedua nih misalnya di dalam peperangan ada satu kelompok atau satu tim yang berpencar. Nah, kita bilang si A saja ya. Si A mau menembak musuhnya yang dari kejauhan ya, akan tetapi yang ditembak itu adalah temannya sendiri. Ya. Nah, yang ditembak itu temannya sendiri. Jadi itu contohnya ya, paham ya Judriawati? Oh, berarti sama dengan salah sasaran ya, Bu? Iya, salah sasaran. Nah, tapi kalau contoh kemungkinan yang kedua ini, dia mempunyai niat sebelumnya membunuh, yaitu membunuh musuh. Nah, paham ya?
membunuh iya. musuh. Nah, di kemungkinan yang ketiga juga ini termasuk yang ketiga ini tidak bermaksud membunuh ya. Ini kelalaian. Nah, yang kemungkinan kedua tadi bukan termasuk kelalaian, ya. Itu salah sasaran. Ya, seperti katanya Judriawati tadi. Paham ya? Iya, Paham? Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Ya. Setelah Ibu Guru menjelaskan panjang lebar, sekarang kalian akan Ibu Guru suruh diskusi dan silakan presentasikan ya, presentasikan satu persatu ya. Bagaimana? Sanggup? Insya Siap? Allah, Bu. Sanggup, Ya, Masya Allah. luar biasa anak-anakku, memang anak-anakku luar biasa sekali. Ya, silahkan anak-anakku, silahkan berdiskusi dulu di kelompoknya. Nanti presentasikan Ibu Guru contoh-contoh dari pembunuhan. Terus yang selanjutnya apa hukuman dari contoh yang kalian kemukakan tadi, serta sebutkan alasannya ya. Paham? Paham ya tugasnya? Bisa Ya, silakan diulang, ya. Ibu. Bisa diulang, Ibu. Paham Ibu Guru. Ibu Guru ulang. Tugasnya per kelompok itu adalah yang pertama, silakan cari contoh tentang pembunuhan. Terus kalian silakan analisis itu termasuk pembunuhan yang mana. Sudah? Sudah dicatat? Sudah dicatat Siti Sementara, Rohmi? Ibu. Sudah, Bu Guru. Oh iya. Iya, silakan dicatat dulu ya. Ibu Guru Sudah. ulang sekali lagi. Ibu Guru ulang sekali lagi biar jelas. Silakan per kelompok itu cari contoh pembunuhan. Terus kalian silahkan analisis itu termasuk pembunuhan yang mana. Terus nanti kalian silahkan cari hukuman apa yang pantas untuk pembunuhan ya. Pembunuhan seperti pembunuhan maaf ya. Contoh dari hukuman yang kalian ini tadi apa namanya yang kalian cari. Paham? Paham ya? Iya, Bu. Silakan ya diskusi dulu. Diskusi dulu ya, silakan. Ibu Guru beri waktu 5 menit saja untuk berdiskusi. Kalau materi yang Ibu Guru sampaikan tidak lengkap, silakan kalian bisa cari di link-link yang Ibu Guru kasih tadi ya. Iya, Ibu. Ya, silakan berdiskusi dulu ya. Bagaimana Nana sudah? Sementara, Bu. Sedikit lagi, Bu Guru. Oh iya, iya. Sudah? Sudah ya, waktunya sudah habis. Tidak boleh terlalu lama menghabiskan waktu. Oke, bagaimana sudah siap? Sudah siap kelompok 1, 2, 3? Sudah siap, Bu. Siap, Ibu. Oh iya, silakan kelompok berapa yang siap yang pertama? Iya, kalau belum ada yang ini ya yang berani angkat tangan, silakan kelompok 1, silakan presentasikan apa namanya hasil diskusinya ya. Ya, kelompok 1 silakan Ibu Guru persilakan. Oke, terima kasih Bu. Tadi disuruh untuk mendiskusikan tentang contoh pembunuhan ya. Saya ambil contoh pembunuhan sengaja. Iya. Ya, pembunuhan sengaja atau kita kenal dengan qatlul amdi. Pembunuhan sengaja itu adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan, artinya ada niat ya. Ada niat untuk melakukan, contohnya menembak. Ya, menembak. Kita bunuh orang dengan cara menembak. Itu yang bisa saya tangkap, yang saya bisa
tanggapi dari apa yang saya bisa dari kelompok kami bisa memberikan jawaban Ibu Guru. Barangkali itu saja Iya. dulu Ibu. Oh iya, luar biasa. Jadi hukumannya apa yang tadi? Hukumannya Hukumannya itu adalah hukumannya itu adalah kisas karena dilakukan Iya, secara luar biasa. sengaja. Kecuali Iya. kalau dimaafkan oleh keluarga korban, maka bisa mendapatkan namanya diat mughalazah atau denda Iya. berat dengan cara Iya. membayar 100 ekor unta secara tunai. Iya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Terus kelompok berapa ada lagi? Iya, kelompok 2 Siti Rohmi. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman sekalian waktu yang sudah diberikan kepada kelompok Ya. kami. Menanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi, saya ingin menanyakan bagaimana dengan seseorang yang melempar ranting kecil untuk memetik mangga, kemudian tahu-tahu yang kena adalah temannya di sampingnya sehingga menjadikan teman di sampingnya ini mati. Kira-kira itu termasuk kategori pembunuhan apa Bu Guru, kawan kami, saudari kami Judria? Oke. Siapa yang jawab Ibu Guru? Bisa kelompok 1 menanggapi itu. Tunggu Bu ya, bentar. Kalau memang tidak bisa nanti Ibu Guru bantu ya. Ya kalau boleh. Iya. Iya, kelompok 1 tadi kelompok 2 ya yang bertanya. Nah, kelompok 2 bertanya tadi adalah itu contoh dari pembunuhan seperti sengaja, ya. Ya, Siti Rohmi. Ya, Bu Benar Guru. tidak, Siti Rohmi? Benar. Ya, Bu Guru. Iya, itu adalah contoh seperti pembunuhan seperti sengaja, ya. Karena dia melakukannya menggunakan ranting kecil. Itu sesuatu yang tidak mungkin mematikan, ya. Paham? Paham ya? Oke, kelompok 3 silahkan maju mempresentasikan. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Terima kasih ya kelompok 3. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Luar biasa pertemuan kita hari ini. Ya. Ya, baiklah anak-anakku. Tadi kalian sudah bisa berdiskusi dengan teman-temannya, terus kalian sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian, itu sangat luar biasa sekali, ya. Berarti itu artinya kalian sudah memahami apa yang Ibu Guru sampaikan hari ini, ya. Nah, baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini, ya. Nah, tadi kita sudah membahas masalah pembunuhan. Nah, pembunuhan kita simpulkan sama-sama ya. Nah, pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Terus yang kedua tadi adalah macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan itu ada 3. Yang pertama apa? Pembunuhan sengaja atau dikenal dengan qatlul al-amdi. Ya, kemudian pembunuhan seperti sengaja, qatlul shibhul amdi. Ya, pembunuhan tersalah, tidak disengaja. Nah, kemudian terus kita pembunuhan tersalah. Iya, pembunuhan tersalah. Iya, luar biasa. Terus yang selanjutnya dasar hukum larangan membunuh. Nah, dasar hukum larangan membunuh ini terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 33. Terus, nah yang selanjutnya hukuman bagi pelaku pembunuhan.
Yang tadi yang pertama adalah dikisos, Yes. terus membayar diat mogolazo atau membayar diat apa namanya? Membayar diat mogolazo dibayar secara tunai atau dibayar secara kredit. Terus yang ketiga itu adalah melaksanakan Kafarat. kifarat. Ya. Terus tadi hikmah larangan membunuh yaitu menjaga jiwa manusia yang satu dengan jiwa manusia yang lainnya. Paham ya anak-anakku? Iya, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah penganiayaan dan juga masalah kisos ya. Semoga ada waktu yang lebih banyak lagi untuk kita ketemu ya. Baiklah anak-anakku, setelah kita melakukan pembelajaran yang begitu banyak, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup, semoga pertemuan pada hari ini bisa mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semua apa yang kita lakukan pada hari ini adalah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baiklah, silahkan ketua kelas pimpin doa selesai ketua kelas ya. Ketua Terima kelas kasih Bu berdoa. Guru. Ya. Ya, terima kasih. Mari teman-teman kita berdoa sebelum kita kembali ke rumah kita.